Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa jumpa lagi bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Rabu 5 April 2023. Anugerah Tuhan boleh membuat kita ada pada pagi hari ini. Sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sebelum kita melangkah lebih jauh pada hari ini dan sepanjang hari ini, mari kita datang memuliakan Tuhan. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Mazmur pasal 80 ayat 8. Mari pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama dari Injil Matius pasal 17 ayat 22 dan 23. Injil Matius pasal 17 ayat 22 dan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Matius pasal 17 ayat 22 dan 23. Wujud dari kasih adalah pengorbanan yang bukan dengan terpaksa. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pemirsa dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Wujud dari kasih adalah pengorbanan yang bukan dengan terpaksa, namun secara sengaja dan sukarela. Apabila suatu malam Anda sedang berjalan di lorong yang sepi dan mendadak seorang yang bertubuh tinggi besar dengan menghundus pisau meminta uang kepada Anda, kemungkinan besar Anda akan menuruti permintaannya. Saat itu Anda mengorbankan uang Anda bukan karena kasih, karena Anda lakukan bukan dengan sengaja dan tidak secara sukarela. Berbeda halnya kalau Anda melihat seorang yang lemah tak berdaya di jalan yang sama dan Anda memberikan uang kepadanya. Kali ini Anda berkorban demi kasih, sebab Anda lakukan dengan sengaja dan secara sukarela. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Yesus kasihi, pemirsa, kasih yang diwujudkan dalam pengorbanan itulah yang Yesus lakukan bagi kita melalui kematiannya, sebagaimana yang dicatat di dalam Injil Matius pasal 17. Jauh hari sebelumnya Yesus sudah mengetahui bahwa ia akan disalibkan di Yerusalem. Berarti
Kalau ia mau, tentu ia dapat saja pergi ke Yunani atau negeri yang lain dan bukan ke Yerusalem, supaya ia tidak usah disalibkan. Berarti penderitaan yang ia alami sampai mati di kayu salib bukan terjadi secara tidak sengaja. Kalau ia mengorbankan nyawanya, maka hal itu ia lakukan secara sukarela dan bukan karena terpaksa. Itulah wujud dari kasih-Nya. Kasih yang menyelamatkan kita dari dosa dan hukuman dosa. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kekasih Kristus, pemirsa, pertanyaan untuk kita renungkan pagi hari ini. Sudahkah Anda dengan sengaja dan secara sukarela membalas kasih Tuhan kepada diri Anda? Untuk itu, apakah yang telah Anda lakukan? Dari pelajaran pagi hari ini, Bapak Ibu, mari kita introspeksi diri kita. Seringkali kita membantu orang dengan sebuah maksud, semua tujuan untuk menguntungkan diri kita sendiri. Tetapi kita lihat sebuah nilai yang Tuhan Yesus lakukan bagi saudara dan saya. Bagaimana ia mau berkorban untuk menebus dosa dan segala kejahatan kita. Bukan dengan terpaksa, tetapi ia lakukan dengan sengaja karena dia mengasihi saudara dan saya. Baiklah, setiap kita juga boleh mengasihi sesama kita. Mengasihi suami kita, mengasihi istri kita, mengasihi anak cucu kita, mengasihi kakak kita, mengasihi adik-adik kita dengan sungguh-sungguh karena Yesus lebih dulu mengasihi kita. Kita lakukan bukan karena terpaksa, tetapi kita sadari sebab Yesus sudah mengasihi kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini membawa kita semakin mengasihi Dia. Beberapa waktu lagi kita akan memperingat kematiannya di kayu salib. Biarlah pengorbanannya tidak sia-sia bagi saudara dan saya. Dan jangan sampai kita menyalibkan Dia yang kedua kali. Mari saudara-saudaraku, sadar dan berbalik dalam kebenaran. Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang telah mengangkat diri kami dari jurang yang kelam dan membebaskan diri kami dari kebinasaan. Melalui pengorbanan-Mu yang mulia, Engkau telah menghapuskan masa lalu kami yang penuh dengan noda dosa. Dan dengan anugerah-Mu, Engkau membentangkan masa depan yang penuh bahagia bagi diri kami. Di dalam Engkau hidup kami tidak lagi sia-sia, namun penuh dengan makna. Tuhan, tolonglah diri kami untuk mampu membalas kasih-Mu itu dengan hidup yang menyenangkan hati-Mu, yaitu dengan berjalan sesuai tuntunan firman-Mu. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kami mohon agar Engkau menuntun langkah kami di sepanjang hari ini dengan firman-Mu. Jangan biarkan kami menyimpang dari kebenaran-Mu. Mampukan diri kami untuk melakukan semua yang harus kami kerjakan dengan sebaik mungkin sehingga memuliakan nama-Mu. Sertailah diri kami dengan Roh Kudus-Mu, dan jangan biarkan kami terjerumus ke dalam pencobaan. Ampuni dosa dan salah kami. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini kembali hamba berdoa, menyerahkan semua saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Kristus, Bapak Ibu Saudara yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan-Mu Tuhan yang telah terbukti, yang telah Engkau nyatakan dengan mati di atas kayu salib.
Engkau menebus kami bukan dengan emas dan perak, tapi Engkau menebus kami dengan darah-Mu yang kudus. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab begitu besar kasih-Mu kepada kami. Ampuni kami Tuhan, karena seringkali kami mengabaikan pengorbanan-Mu. Seringkali kami berjalan dengan kesombongan dan keangkuhan kami. Kami merasa bahwa kami kuat. Kami merasa bahwa kami punya duit. Kami kaya, kami pintar, kami punya posisi, kami punya jabatan. Dan kami mengabaikan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Biarlah pagi hari ini Bapa, lewat kebenaran firman-Mu, boleh menyadarkan kami kembali bahwa sesungguhnya tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kasihanilah kami Tuhan, kasihanilah kami. Biar hari ini dan sepanjang hari ini kami percaya bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami cakap melakukan hal-hal yang benar untuk menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah hidup kami boleh bermakna bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba berdoa memberkati mereka yang berulang tahun pada pagi hari ini. Biarlah dengan 1 tahun usia yang Tuhan tambahkan, membuat mereka semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Tuhan juga memberkati hamba-Mu Bapak Posko Yenu yang berulang tahun. Tuhan berkati ia. Biar dia menjadi semakin bijaksana, semakin takut akan Tuhan, semakin mengasihi Engkau Tuhan, mengasihi istri, anak, cucunya, diberkati dalam tugas pekerjaan pelayanan, diberkati Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Bapa yang baik, pagi hari ini hamba juga berdoa bagi setiap pribadi. Tuhan bawa setiap pribadi untuk hidup sungguh takut akan Tuhan. Biar kehidupan mereka menjadi berkat dan berkat bagi hidup pribadi, hidup rumah tangga, keluarga. Bahkan juga Tuhan, di dalam hidup rumah tangga, semua kami hidup di dalam takut akan Tuhan. Biarlah setiap pribadi kami boleh menyalakan mesbah doa pribadi, mesbah doa keluarga setiap saat untuk memuliakan Tuhan. Bapa, terima kasih. Berkati semua tugas, pekerjaan, pelayanan, usaha, bisnis kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, kami cakap melakukan semua perkara. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan membuka jalan bagi kami. Tuhan berikan pekerjaan yang baru bagi mereka yang belum ada pekerjaan, di mana mereka membutuhkan pekerjaan tersebut. Tuhan berikan yang mampu mereka kerjakan dengan baik dalam nama Yesus. Demikian Tuhan juga berkati anak cucu kami dalam bangku pendidikan mereka masing-masing. Biarlah hikmat Tuhan, kepintaran Tuhan menyertai mereka. Berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga masa muda mereka pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Dijauhkan mereka dari semua pergaulan-pergaulan yang merusak masa depan mereka. Dijauhkan daripada mereka pikiran-pikiran yang negatif. Dijauhkan segala roh pemberontakan yang ada pada diri mereka, sehingga mereka boleh taat setia. Mereka boleh mengatur waktu mereka dengan benar, di mana mereka harus fokus kepada pendidikan mereka, supaya mereka dapat menggapai masa depan mereka yang jelas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu bagi semua anak cucu kami. Hamba juga berdoa bagi mereka yang sedang sedih, yang sedang lemah, yang sedang sakit. Bapa, hamba minta kasih Kristus yang telah tercurah di Kalvari menjamah setiap tubuh yang sakit, dan biarlah darah anak domba Allah menyucikan, menguduskan, memulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah anak domba Allah menyembuhkan saudara. Tuhan Yesus menggantikan setiap organ tubuh yang rusak dengan organ tubuh yang baru pagi hari ini. Saudara, terima kesembuhan. Terima kesembuhan dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda sembuh kembali. Anda bangkit kembali. Berdiri dengan mata kakimu bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
Bapa, tetap hamba mohon kasih-Mu menguasai wilayah kami ini, Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Berikan kedamaian, ketentraman bagi kami semua yang ada di dalam wilayah ini. Berikan kami hati yang takut akan Tuhan, sehingga setiap pribadi kami menjadi berkat bagi banyak orang. Biar orang di luar sana bisa mengenal, bisa mengetahui bahwa daerah kami, wilayah yang diberkati oleh Tuhan, dan kami harus menjadi berkat juga untuk orang lain. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga bagi semua saudara-saudara hamba yang bersama-sama dengan hamba secara online pagi hari ini. Hamba berdoa bagi anaknya kasih Violin Peters, Tuhan jamah dia, bahwa hidupnya untuk takut akan Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang tercurah di Kalvari boleh mengalir dalam tubuhnya, di dalam kehidupannya, dalam hati dan pikirannya, sehingga dia boleh mengasihi kedua orang tuanya dengan takut akan Tuhan, bukan karena keterpaksaan, tetapi dengan sebuah kesadaran, sebab kedua orang tua yang telah melahirkan ia dengan tujuan memuliakan Engkau ya Allah. Dia juga boleh mengasihi sesamanya, semua saudara bersaudara, kakak adiknya. Tuhan, dia boleh mengasihi dengan kasih Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dari kehidupannya. Tuhan berkati pendidikannya. Berikan hikmat kepintaran kepadanya, sehingga dia mampu mengikuti pendidikan dengan benar dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati juga pelayanannya. Biar dia boleh melayani dengan takut akan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya, hidupnya bermakna bagi banyak orang dan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati kedua orang tuanya, Bapak Evangelis Donaloli Peter bersama dengan Ibu Desi Waisiri dan semua saudara bersaudara diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Demikian pagi hari ini Bapak hamba berdoa untuk hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu untuk terus berjalan di dalam kebenaran kasih-Mu. Tuhan berkati ia dengan kasih-Mu yang tidak terbatas itu, sehingga dia boleh menjadi berkat kepada anak cucunya, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan pelihara dia, lindungi dia siang dan malam. Jauhkan dia dari semua pekerjaan sejahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Bapa, pakai hidupnya menjadi saluran berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Ripka Mariam Renyaan yang berada di kota Yogyakarta. Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan, bahwa ia semakin taat dan setia. Tuhan, bahwa ia melihat betapa besar kasih-Mu kepada pribadinya, kepada suaminya Bapak Pendeta Edi Renyaan, kepada anak-anak tercinta. Tuhan berkati mereka. Biar mereka terus juga mengasihi Engkau bukan dengan keterpaksaan, tetapi mereka mengasihi Engkau karena Engkau terlebih dahulu mengasihi mereka. Sehingga mereka akan memberikan hidup mereka sepenuhnya untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, kepadamu hamba serahkan hamba-Mu Ibu Ripka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati ia dalam semua aktivitas yang ia kerjakan di Jogja saat ini. Tuhan juga berkati kesehatannya yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi pribadinya, keluarga besarnya. Tuhan jauhkan mereka dari semua pekerjaan sejahat dan dari orang-orang jahat, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan pakai hidup mereka untuk memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu semakin mengasihi Engkau ya Allah. Biarlah dia berani membayar harga
untuk melepaskan semua cara hidup yang lama, lalu mendekatkan diri dengan Engkau setiap saat, menjadi berkat kepada anak cucu, menjadi berkat kepada orang-orang yang ia layani, yang ia kasihi. Tuhan buka jalan terus bagi dia dalam semua tugas pekerjaan dalam kehidupannya setiap saat. Terima kasih Bapa. Hamba tetap berdoa memberkati anak kekasihnya, Bapak Rido Mark Freedom Nampasnea, yang mengikuti pendidikan perwira polisi di Sukabumi. Tuhan berkati, lindungi, pelihara, berikan kesehatan yang terbaik selama ia mengikuti pendidikan. Berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupannya. Dan Tuhan beri dia hikmat sehingga dia mampu mengikuti pendidikan itu dengan berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea yang berada di kota Ambon, Maluku, dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pagi hari ini Bapa, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Diana De Fretes, bahwa hidup hamba-Mu di dalam takut akan Tuhan, bahwa hidup hamba-Mu untuk boleh melihat betapa besar kasih-Mu. Engkau yang telah mati di kayu salib bagi dia, dengan darah-Mu Engkau menebus pribadinya. Biarlah dia boleh memiliki kasih-Mu yang dapat ia berikan juga kepada suami kekasih Bapak Rocky Alan Paulus, kepada kedua anak tercinta Yemima dan Reinhard, bukan dengan keterpaksaan, tetapi dengan kasih yang murni, sebab Engkau juga mengasihi dia tanpa keterpaksaan. Tuhan berkati pribadinya, berkati semua tugas pekerjaan yang mereka lakukan setiap saat. Berkati pelayanan mereka, berkati juga pendidikan daripada kedua anak mereka. Terima kasih Bapa, perlindungan-Mu turun atas mereka siang dan malam, di mana kemanapun Tuhan ada bersama dengan mereka, dan buat berhasil segala tugas pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Beni Mansawan bersama dengan Ibu Septerlina Baransano yang berada di daerah Maripi, Manokwari. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu ini. Tuhan bawa kedua hamba-Mu berjalan sejajar dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kesembuhan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu Bapak Beni Mansawan bersama dengan keluarga besarnya. Biarlah hati takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka setiap saat, sehingga kedua hamba-Mu ini boleh berdiri menjadi berkat kepada anak cucu mereka, menjadi berkat kepada banyak orang yang mereka layani. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Pakai kedua hamba-Mu untuk memuliakan Engkau setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Demikian pada pagi hari ini Bapak, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Yurike Yeti Mamoto Syamsuddin yang berada di kota Manokwari. Ya Tuhan, Engkau menolong hamba-Mu ini untuk hidup sungguh-sungguh mengasihi Engkau, mengikuti teladan-teladan-Mu. Biar dia boleh mengutamakan Engkau Bapa lebih dari segala aktivitas yang ia kerjakan. Tuhan berkati pribadinya untuk boleh menjadi berkat kepada suami kekasih Bapak Arfan Syamsuddin dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga memberkati ketiga anak mereka, Rianti, Rasti, dan Gio. Tuhan memberkati bahwa kehidupan ketiga anak mereka hidup takut akan Tuhan. Di dalam bangku pendidikan Tuhan beri hikmat, kepintaran kepada mereka. Biarlah mereka fokus kepada pendidikan mereka, dan mereka boleh menggapai masa depan mereka yang benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jauhkan mereka dari segala pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Mereka boleh hidup di dalam apa yang Engkau mau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati semua tugas pekerjaan yang dilakukan oleh hamba-Mu Ibu Yurika. Kekuatan Tuhan menyertai ia sehingga ia mampu mengerjakan semuanya dengan baik. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakit
penyakit yang mengganggu tubuh daripada hambamu Ibu Yurike Yetimamoto Syamsuddin. Pada bagian perut, pinggang, hamba ikat semua sakit penyakit itu. Hamba putuskan dari kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan bagi hambamu Ibu Yurike. Terima kesembuhan dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan Anda sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Hamba berdoa untuk kedua orang tuanya, Bapak Edward Sampel Mamoto bersama dengan Ibu Kekasih, Ibu Olga Ona Monalu. Tuhan memberkati kedua orang tua daripada Ibu Yurika. Berikan roh takut akan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kedua orang tua ini. Agar kedua orang tua ini hidup sungguh mengasihi Engkau ya Allah. Mendekatkan diri kepada Engkau, menikmati janji-janjimu, menikmati berkat-berkat-Mu. Bahkan hamba berdoa biarlah damai sejahtera, sukacita turun atas kehidupan kedua orang tua di hari-hari tua ini ya Allah. Berkat-Mu melimpah atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kasih-Mu turun bagi keluarga besar ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Arwam yang berada di Rendani, Manokwari, selaku gembala jemaat gereja Allah baik. Tuhan, Engkau yang mempunyai ia, Engkau yang memanggil ia, maka hamba percaya Engkau akan memulai dan mengakhiri dengan yang paling terbaik bagi pribadinya, bagi keluarga rumah tangganya, bagi istri kekasih Ibu Betty, kepada anak-anak tercinta yang ada di Manokwari maupun yang di luar Manokwari yang sedang menuntut ilmu di sana. Tuhan memberkati mereka sekeluarga. Lindungi mereka siang dan malam. Pelihara mereka. Segala kebutuhan jasmani rohani hamba percaya Tuhan sediakan yang terbaik atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu. Jemaat yang dipercayakan kepadanya dalam pengembalaannya. Tuhan buat pertumbuhan yang luar biasa secara rohani. Menjadi semakin dewasa dan Tuhan menambah kelipatan jumlah jemaat berkali lipat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat. Tuhan lindungi pelihara, beri kesehatan yang terbaik kepada mereka siang dan malam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu diberkati untuk boleh menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pada pagi hari ini Bapa, hamba berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Christian Patiran, bersama dengan istri kekasih Ibu Uce Lololuan, yang berada di kota Jayapura. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan bagi kedua hamba-Mu ini. Darah-Mu yang tercurah di Kalvari, menyucikan, menguduskan kedua hamba-Mu setiap saat. Kekuatan daripada Tuhan ada dalam kehidupan kedua hamba-Mu. Sehingga kedua hamba-Mu boleh berdiri dengan kekuatan-Mu. Menjadi berkat bagi pribadi mereka. Menjadi berkat kepada anak-anak cucu mereka. Menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Hamba tetap berdoa Tuhan menyembuhkan hamba-Mu. Bapak Christian Patiran, apapun sakit yang mengganggu tubuhnya, hamba ikat dan patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan bagi Bapak Christian Patiran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Berkati kedua hamba-Mu dalam tugas pekerjaan pelayanan. Biar mereka dengan hati-Mu melakukan pelayanan itu bagi orang-orang yang dipercayakan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati anak cucu mereka dalam semua tugas pekerjaan, di dalam pendidikan cucu-cucu mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapak hamba berdoa untuk semua pemirsa dimanapun berada, yang menonton langsung ataupun yang mengulang. Tuhan memberkati setiap pribadi.
memberkati setiap pribadi mulai menjadi saksi, menjadi berkat yang benar dalam nama Yesus. Mereka boleh menceritakan cinta kasih-Mu kepada dunia ini. Tuhan memberkati pribadi mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati semua tugas pekerjaan pelayanan mereka, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kedamaian, ketentraman yang Tuhan berikan bagi bangsa negara kami. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan berkati. Spesial bagi tanah Papua yang kami kasihi. Tuhan memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Sehingga hidup kami senantiasa membawa kesejahteraan dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Terpuji-pujilah Tuhan. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Anak Allah yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Mari saudara hormati, hargai pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ia telah menebus saudara dan saya dengan darahnya yang kudus, dengan darahnya yang mahal. Biar setiap kita hidup di dalam kebenaran dengan kasih yang tidak terbatas untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tetap semangat saudara-saudaraku, tetap andalkan Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.